akan masuk di dalam pengadilan yang selanjutnya, yaitu pengadilan bangsa-bangsa. Nah, ini posisinya. Kita sudah membahas tentang pengadilan orang percaya atau bema Kristus, lalu pengadilan Israel, dan sekarang kita masuk pengadilan yang ketiga, yaitu pengadilan bangsa-bangsa. Kristus tidak hanya mengadakan pengadilan terhadap umat perjanjiannya, yakni gereja dan Israel. Yesus juga akan mengadakan pengadilan terhadap bangsa-bangsa. Kita akan melihat waktunya. Menurut urut-urutan dalam Matius 24 dan 25, pengadilan ini, Matius 25 ayat 31 sampai 46, akan mengikuti pengadilan atas Israel. Jadi pada waktu kedatangan Kristus kedua kali, second coming, Yoel 3 ayat 1 sampai 2 menunjukkan bahwa masanya sama dengan restorasi Israel yang terjadi pada kedatangan Kristus kedua kalinya. Hal ini mendahului kerajaan 1000 tahun. Karena mereka yang diterima dalam pengadilan ini dibawa ke dalam kerajaannya, Matius 25 ayat 34. Jadi boleh dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya sepaket dengan pengadilan atas Israel, di mana pada bagian pertama itu adalah pengadilan atas Israel, sedangkan pada pengadilan kedua merupakan pengadilan atas bangsa-bangsa non-Israel. Hakimnya sudah jelas bahwa hakimnya adalah Yesus Kristus. Tempatnya kita akan melihat. Tempat pengadilan ini tentu saja di bumi. Karena sesudah kedatangan Kristus kedua kali ke bumi, Yoel 3 ayat 2 menunjukkan lembah Yosafat sebagai tempat pengadilan itu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Yoel 3 ayat yang kedua. Tempat ini kita melihat tempat ini tidak pasti dan ada yang menafsirkan ini sama dengan 2 Tawarik 20 ayat 26, yakni lembah pujian atau lembah Barakhak yang merupakan tempat kemenangan Yosafat. Ada juga yang berpendapat bahwa itu terjadi di lembah Kidron di luar Yerusalem. Namun barangkali penyelesaiannya seperti nubuatan Zakaria 14 ayat 4, di mana dikatakan bahwa apabila Tuhan kembali ke Bukit Zaitun, sebuah lembah besar akan muncul. Kelihatannya lembah itulah yang akan dinamakan lembah Yosafat, yang berarti Tuhan mengadili. Tadi sudah saya bahas ya hakimnya, yaitu Yesus Kristus. Berdasarkan nas di atas, hakim yang akan mengadili bangsa-bangsa ini adalah Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, sang hakim ini anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dalam rupa manusia. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Matius 25 ayat 32. Mereka yang diadili. Alkitab menjelaskan bahwa mereka yang diadili adalah manusia, perorangan, yang hidup dan yang tidak binasa dalam masa tribulasi. Jadi bangsa-bangsa yang selamat dari tribulasi, mereka yang dihakimi, diadili di pengadilan bangsa-bangsa. Orang-orang mati sudah dibangkitkan terlebih dahulu dan diadili. Basis atau dasar pengadilan. Dasar utama dari pengadilan ini ialah sikap dan perbuatan terhadap saudaraku. Matius 25 ayat 40.
Di sini artinya adalah orang-orang percaya dan Injil yang diberitakannya, baik sebelum maupun sesudah rapture. Baca Matius 18 ayat 13 sampai kepada pengangkatan gereja. Pengadilan di sini terutama berhubungan dengan keselamatan yang membuahkan perbuatan baik terhadap orang-orang yang menderita. Jadi ini bukan berarti perbuatan sebagai dasar, tapi perbuatan sebagai tes iman. Di awal tribulasi ada sisa-sisa orang-orang beriman 144.000 yang dimeteraikan Allah untuk menjadi saksi yang membuahkan banyak orang bertobat seperti dinyatakan dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Sikap terhadap mereka dan berita yang mereka bawakan menjadi dasar keputusan sang hakim, yakni masuk kerajaan 1000 tahun atau dibinasakan. Hasil pengadilan kita melihat yang terakhir hasil pengadilan. Ada 2 akibat dari pengadilan terhadap bangsa-bangsa. Pertama, mereka yang diselamatkan akan ditetapkan sesuai dengan Matius 25 ayat 34. Mereka akan masuk kerajaan 1000 tahun dan menjadi rakyat orang percaya orang percaya Yesus yang rapture, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita gerejanya, kita orang percaya akan memerintah atas bangsa-bangsa. Ini sesuai dengan Daniel 7 ayat 14, Yesaya 55 ayat 5, dan Mika 4 ayat 2. Selanjutnya yang kedua, mereka yang belum diselamatkan memenuhi Matius 25 ayat 41, mereka tidak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan dibuang ke lautan api. Itu pembahasan kita tentang pengadilan bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin.